Oke, selamat pagi. Di video kali ini saya pengen jawab pertanyaan dari subscriber. Jadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Bang, gue udah 21 hari Novap. Kemarin gue nonton P, tau lah P itu apa ya, dan keluar air mazi bukan sperma. Yang gue mau tanyakan, apakah progres gue gagal apa belum? Tolong dibalas ya, gue butuh banget pendapat dari lu. Nah, sebelum saya berpendapat, saya pengen mengatakan keren, kamu udah 21 hari, karena nggak banyak orang yang bisa 21 hari. Ini sebuah langkah yang harus diapresiasi. Kamu harus apresiasi dirimu terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang konteksnya NoFap, ini kan NoFap ya, yang kita tahu bahwa kita 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 cari tahu lah awal mula tujuan NoFap itu apa, yaitu untuk memerangi PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, dan lebih fokusnya itu malah lebih ke pornografinya. Saya tidak mengatakan masturbasi itu juga hal yang baik ya, tapi lebih buruk pornografinya, karena itu membuka semuanya. Orang pornografi pasti masturbasi dan berujung orgasme. Nah, kalau di sini dia nonton P, ya bisa dibilang secara kaidah NoFap itu udah relapse. Nah, kalau ditanya apakah progresnya udah gagal apa belum, saya mengatakan bahwa kamu nggak pernah gagal kalau kamu masih melakukan NoFap. Kalau kamu masih berjuang di NoFap, kalau kamu masih ibaratnya itu masih mengupayakan dirimu agar berusaha meminimalisir aktivitas PMO, kamu tuh nggak gagal. Saya juga tidak punya wewenang, tidak punya sebuah kekuasaan untuk ngejudge kamu tuh orang gagal atau enggak gitu ya. Dan menurutku kamu tuh harus melihat pada dirimu ya. Karena ketika di progress NoFap ini, setiap orang tuh beda-beda. Kalau kamu sekarang udah 21 hari dan sebelum kamu mengenal NoFap, kamu tuh setiap hari melakukan PMO, bahkan 3 hari sekali, seminggu sekali, itu baru. Kamu itu kalau misalnya udah 21 hari, kamu udah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Nah, itu kan beda-beda ya tiap orang ya. Dan yang pengen saya tekankan di sini adalah, kalau bagaimana sih cara kita mengukur progres? Progres itu harus diukur secara terukur dan secara sistematis. Nah, kalau dalam konteks untuk NoFap, bagaimana cara mengukur NoFap? Bagaimana cara mengukur apakah keluar sperma ini kemudian berpengaruh pada diri kita atau gimana itu? Gimana cara mengukurnya? Ini suatu hal yang sangat kabur gitu ya. Makanya saya berulang kali mengatakan bahwa gunakan NoFap ini bukan sebagai tujuan utamamu. Gunakan NoFap sebagai alat bantu untuk mencapai tujuanmu. Nah, dalam konteks ini saya akan berikan contoh. Kamu sebagai, katakanlah ini adalah anak muda ya, anak muda yang sedang berjuang untuk cita-citanya atau berjuang untuk mengejar hobinya menjadi seorang yang ahli. Katakanlah kamu belajar bahasa Inggris dan dalam 21 hari, seiring berjalannya waktu kamu mengerjakan NoFap, kamu juga NoFap, itu baru bisa kamu ukur progres kamu. Kalau setiap hari kamu ngapalin, let's say katakanlah vocabulary 10 gitu ya, kemudian pada hari 21, kamu udah mendapatkan 210 vocabulary, itu sesuatu yang bisa kamu ukur, progres yang bisa kamu ukur. Sedangkan NoFap itu sangat gak jelas. Nah, tapi ketika kamu menjalankan NoFap, itu kamu bisa membuat dirimu tuh disiplin, bisa membuat dirimu tuh lebih mengarahkan energi yang biasanya kamu tuh rebahan, biasanya kamu itu cuman scrolling, ke aktivitas yang lebih produktif. Nah, gunakan energi dari NoFap ini untuk mencapai cita-citamu gitu. Nah, itu yang lebih terukur. Nah, kalau saya ditanya progres kamu gagal atau enggak, ya selama kamu masih sadar bahwa aktivitas PMO itu buruk, menurutku kamu nggak pernah gagal gitu ya. Dan saya juga nggak bisa ngejudge dirimu gagal. Selama kamu tuh masih on track, ya kamu nggak bisa dikatakan gagal gitu ya. Kalau gagal itu kalau kamu udah berhenti, kalau kamu udah menyerah dengan NoFap. Itu pendapat dari saya. Atau katakanlah gini lah, kamu kan yang saya bilang tadi, kamu belajar bahasa Inggris. Aku bisa katakan kamu gagal kalau kamu berhenti belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kamu masih tiap hari belajar bahasa Inggris dan kadang ada hal sulit, kadang ada hal yang membuat dirimu tuh susah untuk belajar,
tapi kamu masih tetap konsisten belajar, itu kamu gak gagal. Saya yakin pasti meskipun sulit untuk belajar, meskipun kamu masih merasa payah untuk menghafal, tapi pasti ada yang masuk gitu ya dalam otak, dalam pikiranmu. Jadi selama kamu masih on track, kamu gak gagal. Tapi kalau misalnya ditanya apakah relapse atau enggak, ya itu termasuk relapse ya. Sesuai dengan kaidah PMO. Apalagi yang menonton pornografi itu lebih parah lah. Menurut saya, pornografi itu yang buruk itu pornografinya. Coba hilangin pornografinya terlebih dahulu gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian masturbasi baik ya, tapi pelan-pelan. Kalau kamu nggak bisa ngilangin masturbasinya, pertama hilangin dulu pornografinya. Masturbasi, ya gunakan masturbasi itu hanya karena memang ketika remaja terutama ya, ada dorongan biologis yang cukup memuncak. Kalau kamu nggak bisa mengalihkan itu, ya jadinya berujung ke masturbasi. Tapi di sini yang lebih saya tekankan adalah progres pelan-pelan. Saya yakin kalau kamu tetap konsisten dalam hal yang kebaikan, dalam sebuah hal yang positif, kamu akan nyampe juga lah. Semua hal itu asal kamu konsisten pasti nyampe juga gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya gagal atau enggak itu lebih baik tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kamu rasakan ketika akhirnya kamu tuh melakukan hal tersebut. Apakah kamu tuh merasa jadi bersalah? Apakah kamu jadi merasa bahwa ini bukan hal yang baik gitu ya? Kalau kamu merasa itu bukan hal yang baik, ya next jangan lakukan lagi. Kalau kamu merasa bahwa yang kamu lakukan itu malah membuat dirimu stres dan membuat dirimu jadi depresi, jadi nggak mau melakukan nofap lagi, ya itu patut diwaspadai. Dan menurutku jangan terlalu take it serius lah untuk nofap ini. Yang penting tuh yang penting kamu tuh bisa tetap on track aja gitu ya. Karena nofap ini sebuah perjalanan maraton jangka panjang, tidak hanya sekedar 90 hari, 100 hari. Bagaimana cara kamu bisa maraton panjang, itu jauh lebih penting. Kalau kamu bisa maraton panjang dan meskipun kamu di tengah perjalanan relapse, tapi kamu bisa memperpanjang nafasmu, itu jauh lebih baik dibandingkan kamu tuh kayak hanya nofap 90 hari. Hebat 90 hari, tapi kemudian kamu relapse dan kamu kembali lagi pada kebiasaan buruk kamu dan kamu udah melupakan nofap. Bodo amat lah nofap. Persetan dengan nofap. Lebih baik kamu tuh kayak tetap menjaga api kamu agar nggak padam. Itu yang mungkin pengen saya berikan pendapat. Jadi jangan pernah menganggap dirimu gagal ya. Di sini saya lebih ke self improvement, pengembangan diri, motivasi biar dirimu tuh nggak selalu memandang dirimu gagal itu ya. Kalau kita memandang diri kita selalu gagal, itu nggak enak. Saya udah cukup mengalami itu dulu di masa lalu. Setiap kali menganggap diri selalu gagal dalam hal apapun, itu hanya akan menambah atau mendatangkan energi negatif bagi diri kita. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini, dan download ebook Rahasia Alam Bawah Sadar untuk menghentikan kecanduan PMO. Kamu bisa tebus itu seharga kopi Americano. Linknya ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.